Dikisahkan ada seorang gadis berumur 16 tahun bernama Yuan Xiangqin. Kita sebut saja namanya Qin. Cerita bermula ketika tahun ajaran baru. Secara tak sengaja, ia menabrak seorang pria. Keduanya pun tak sengaja ciuman, dan dari sanalah kisah mereka dimulai. Mampukah seorang gadis bodoh meluluhkan hati pria jenius yang sedingin es? Oke, ini dia alur cerita Fall in Love at First Kiss. Jiang Jishu, kita sebut saja namanya Shu, adalah murid jenius yang cemerlang di semua bidang. Ia masuk kelas A dan sangat populer layaknya seorang idol di sekolahnya. Di sisi lain, Chin tidaklah pintar ataupun terkenal. Ia masuk kelas F dan merupakan salah satu dari banyaknya gadis pengikut Shu. Sudah 3 tahun lamanya Chin menyukai Shu dalam diam. Suatu ketika, Chin sedang berkumpul dengan teman-temannya. Di sana ada pria bernama Ajin yang menyukainya. Menyadari waktu lulus yang sudah semakin dekat, Chin langsung tergerak untuk menyatakan perasaannya pada Shu. Ia pun langsung mendatangi Shu dan menyatakan perasaannya sembari memberikan surat. Tentu saja, Shu langsung menolaknya dan mengatakan bahwa ia tidak menyukai wanita yang bodoh. Chin yang ditolak pun merasa malu. Belum lagi, video penolakannya tersebar di satu sekolah. Lalu, musibah pun terjadi dan rumah Chin ambruk. Chin semakin dikenal sebagai seseorang yang menyedihkan di sekolahnya. Ketika Ajin dan teman-teman yang lain sedang mengumpulkan sumbangan, Shu pun datang. Ajin menyuruh Shu bertanggung jawab karena menjadikan hidup Chin menyedihkan. Shu kembali merendahkan kebodohan Chin dan teman-teman. Sehingga Chin mengatakan ia akan masuk 100 besar di ujian berikutnya. Adegan berlanjut, menampilkan Chin dan ayahnya pindah ke rumah keluarga Jiang yang merupakan teman baik ayahnya. Ibu Jiang sangat menyukai Chin dan menyambutnya dengan baik. Tak disangka, rumah itu adalah rumah milik keluarga Shu. Ternyata kesialan yang menimpanya malah memberinya kesempatan untuk semakin dekat dengan pujaan hatinya, yaitu Shu. Keesokan harinya, Ibu Jiang menyuruh Shu mengantar Chin. Sebagai anak baik, ia menuruti permintaan ibunya. Sebelum tiba di sekolah, Shu menurunkan Chin. Ia menyuruh Chin untuk jaga jarak darinya di sekolah. Saat pelajaran olahraga, Chin mendapat video dari Ibu Jiang yang berisi Shu sedang menari-nari sambil mengenakan pakaian wanita. Chin pun menggunakan video itu untuk meminta Shu mengajarinya belajar, sehingga Shu tidak punya pilihan lain selain membantunya. Hari demi hari, Chin semakin giat belajar. Ajin pun selalu mengawasinya dan menjaganya agar tidak terluka. Sementara itu, Shu mengajari Chin dengan sabar dan mulai mengamati Chin dari jauh. Hasil ujian pun keluar, dan Chin berhasil masuk 100 besar. Chin merasa sangat senang, begitu pula dengan Shu. Namun, dengan wajah datar, Shu berkata Chin hanya beruntung, lalu pergi meninggalkannya dengan tersenyum lebar. Hari festival olahraga pun tiba. Konflik terjadi, di mana kelas F kalah melawan kelas A. Saat itu, Ajin dan Shu berdebat, dan Chin membela Ajin. Mengatakan setidaknya Ajin baik, tidak seperti Shu yang jahat. Saat itu juga, Shu mengatakan, meski begitu, orang jahat inilah yang kau suka. Lalu, video Chin menyatakan perasaannya terputar. Chin merasa sangat marah dan memutuskan untuk memutar video Shu yang menari menggunakan pakaian wanita. Kedua kelas bertengkar, dan Shu merasa sangat marah, langsung menarik tangan Chin keluar dari kerumunan. Keduanya berdebat. Chin mengatakan ia menyesal menyukainya dan tidak akan mengganggunya lagi. Ketika Chin akan pergi, tiba-tiba Shu menahan dan menciumnya. Setelah berciuman, ia mengatakan, "Apa kau mampu?" Lalu pergi meninggalkan Chin. Cerita berlanjut, Shu akan ujian tes masuk kuliah Amerika. Hari itu, Chin mengikutinya dan tak sengaja tertabrak motor. Ketika Chin bangun, ia mendengar perdebatan antara Shu dan orang tuanya. Ternyata, Shu melewatkan ujian dan hal itu membuat orang tuanya marah besar. Shu pun menyuarakan keinginannya untuk pertama kalinya. Ia mengaku tidak mau kuliah di Amerika ataupun mewarisi perusahaan ayahnya. Ia berusaha memendam agar semuanya bahagia. Namun, ia sendiri tidak bahagia. Setelah berkata seperti itu, ia pergi dan Chin mengejarnya. Shu menyuruh Chin untuk jangan berbangga diri karena sebenarnya ia memiliki cukup waktu untuk menjawab ujian. Shu pun curhat. Untuk pertama kalinya, ia tahu apa yang ia mau. Tapi kenapa rasanya sangat menyakitkan? Chin mengatakan, itu karena Shu adalah orang yang perhatian dan selalu berusaha memenuhi harapan semua orang. Tapi tak masalah,
karena dirinya akan terus mendukung apapun yang ingin Shu lakukan. Dan keduanya pun berbincang akrab sambil pulang ke rumah. Adegan berlanjut. Shu memutuskan untuk pindah rumah. Ia pergi tanpa pamitan dengan ayahnya ataupun Chin. Setelah beberapa waktu tidak melihat Shu, Chin datang menemui Shu ke klinik hewan. Chin terus-menerus menanyakan keadaan Shu karena khawatir. Dan Shu menyuruhnya untuk pergi, karena banyak yang mengantri. Tak lupa, ia juga meminta Chin menjaga adik serta dirinya sendiri. Kemudian, Chin membuntuti dan berniat mengajak makan Shu. Saat tiba di rumah Shu, ia melihat Shahui, kita sebut saja Hui, wanita sekelas Shu yang sudah menunggunya di depan rumah. Mereka pun masuk bersama, dan Chin memantau mereka berjam-jam dari luar. Hui tak kunjung keluar, sehingga mengira mereka tinggal bersama. Hari Valentine pun tiba, dan Chin mengajak Ajin untuk membuntuti Shu dan Hui. Chin pun terciduk, dan mereka menjadi jalan-jalan berempat. Entah keberuntungan dari mana, Ajin dan Hui terjebak dalam kereta yang sedang ngebut, sehingga Chin dan Shu pun memiliki waktu berdua. Mereka pun berbincang-bincang di atas perahu. Chin menanyakan apa yang dilakukan Shu dan Hui pada malam itu. Ternyata mereka menunggu tengah malam agar dapat video call dan berdiskusi dengan orang di Boston. Ya, masalah kerjaan lah intinya. Shu lalu menceritakan pada Chin, ia ingin menjadi dokter. Chin mengatakan ia akan menjadi perawat. Shu tertawa mendengar perkataan Chin, dan ketika sedang asik bercakap-cakap, ia mengatakan pada Chin bahwa sepasang kekasih yang berduaan di danau itu pasti akan putus. Chin pun langsung kaget, dan sontak bangkit berdiri. Mereka berdua akhirnya jatuh dan ketinggalan bus terakhir, sehingga harus menginap di hotel. Kemudian, Shu pun keluar sebentar, sementara di luar sedang hujan deras. Chin pergi mengambil selimut bersih supaya Shu betah tidur di hotel itu. Di jalan, Shu kaget melihat Chin. Ia tergerak mengetahui alasan Chin di luar adalah demi dirinya. Lalu, ia memasang mantel yang ia pakai pada Chin dan memeluknya. Setelah itu, mereka kembali ke hotel dan tidur. Sebelum tidur, Chin meminta Shu mencari istri yang lebih baik darinya apabila mereka tidak bisa bersama. Dan ternyata, Shu belum tidur. Dan mendengar hal itu, ia mengatakan bagaimana bisa ia temukan. Pagi harinya, Chin bermimpi Shu menciumnya sebagai hadiah Valentine. Lalu, Shu membangunkannya. Mereka mendapat kabar ayah Jiang dirawat di rumah sakit. Mereka langsung bergegas ke sana. Ayahnya tidak nyaman setelah berdebat dengan Shu, sehingga kesehatannya terganggu. Selagi masa pemulihan pun, Shu mulai mengambil alih kepemimpinan ayahnya di perusahaan. Shu menjadi sangat sibuk, tidak ada waktu untuk mengurus Chin. Dengan konflik yang banyak terjadi, ayah Chin mengatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pindah rumah. Chin merasa sangat sedih. Keesokan harinya, ia berbincang dengan Shu. Shu mengatakan ia akan menunda kuliahnya untuk bertunangan dengan Hui. Chin mengucapkan selamat, meski hatinya sangat sakit. Shu pun kembali berkata, hanya seginikah perjuangan Chin mempertahankannya. Dan keduanya pun berpisah dengan perasaan saling terluka. Tibalah hari di mana Chin pindah dari rumah keluarga Jiang. Shu hanya bisa menatap kosong kamar Chin dan kembali menutupnya. Beberapa bulan berlalu. Chin bekerja sebagai perawat di rumah sakit dan sering dimarahi oleh atasannya. Sejak perpisahannya dengan Shu, ia merasa sangat sedih dan berusaha untuk move on. Namun, diam-diam ia masih mencari kabar mengenai Shu. Ia melihat foto Shu dengan Hui dan merasa senang atas kebahagiaan Shu. Tiba-tiba, Shu memposting foto sekolah lamanya. Dikabarkan Shu akan menyampaikan materi di sana. Tanpa sadar, Chin tergerak dan telah tiba di tempat itu. Tempat tersebut kosong dan hanya ada Shu di dalam. Awalnya, mereka saling berbincang mengenai kabar mereka seperti biasa. Chin pun tak tahan dan akhirnya menanyakan kabar hubungannya dengan Hui. Shu mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bersama, lalu pergi begitu saja. Chin yang dibuat bingung, pun langsung menelpon adik Shu dan terungkap bahwa selama ini postingan Shu hanya tertuju pada Chin. Hanya Chin lah yang mampu membuatnya membuka diri. Seketika itu juga, Shu muncul di panggung dan mengatakan ia mengenali Chin sejak ciuman itu. Ia kaget saat Chin memberi surat cinta. Di awal, ia sangat ingin menyingkirkan Chin, namun tidak bisa. Hanya Chin lah satu-satunya pengecualian dalam segala hal yang ia lakukan di dalam hidupnya. Shu percaya diri kalau Chin masih menyukainya, karena buktinya ia datang setelah melihat postingan itu. Ia meminta Chin untuk terus mencintainya selamanya. Chin pun bertanya, apakah ia tidak muak terus-menerus dikejar oleh Chin? Shu menjawab ia muak. Untuk itu, ia ingin menikahi Chin. Chin takut ia dipermainkan lagi. Namun,
Kali ini Shu sangat serius. Ia pun memeluk dan menciumnya. Chin merasa bahagia karena akhirnya rasa cintanya terbalaskan. Setelah itu, Chin protes mengatakan mereka tidak pernah berkencan, namun sudah 3 kali ciuman. Shu langsung memperalatnya dan mengatakan sudah 4 kali. Ternyata di hari Valentine yang dialami Chin bukanlah mimpi, melainkan Shu yang benar-benar menciumnya. Cerita berakhir menampilkan masa lalu. Ketika Shu sedang mengejar Chin dan tak sengaja tertidur. Shu terbangun dan membaca surat cerita dari Chin. Ia membacanya hingga habis dan tersenyum setelahnya. Ia pun menatap Chin beberapa saat dan mengembalikan surat itu. Setelah menyelimuti Chin dengan hangat, ia menatap Chin dan kembali tertidur. Dan film pun tamat. Ayo, seru gak sih ini ceritanya? Kira-kira apa sih isi surat itu? Jadi pesan dari cerita ini adalah jangan takut untuk mengejar cinta ya guys. Memang sedih sih liatin perjuangan Chin, tapi akhirnya dia berhasil juga dapatin si Shu. Jadi perjuangan kita tuh tidak akan mengkhianati hasil. Oh iya, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. See you guys!